titipkan surat di tangan anda pada saat anda membunuh kakak anda Hasan. Coba buka, dibuka. Ternyata di dalamnya ada pepatah-pepatah bahasa Arab memang. Yang kurang lebih, Dzur'ain mengatakan, alaman yashtari saharan binaumin, as-sa'idu huwa man yabitu. Fa amma ahlul Yaman, fakhabat wa khanat. Fa ma'adhiratul ilahi lidhur'ain. Jadi kurang lebih artinya gini. Dia bilang, banyak orang yang melakukan perbuatan seperti kamu, membunuh orang yang sebenarnya tidak layak untuk dibunuh, sehingga akhirnya dia jadi susah untuk tidur. Ini sebelum dibunuh si Hasan. Dia bilang begitu. Kemudian ini sudah menjadi sebuah keyakinan pada saat itu seperti itu. Kemudian akhirnya dia tidak bisa tidur di malam hari dan dia ganti dengan begadang. Penduduk Yaman banyak yang sudah anda yang dibunuh. Penduduk Yaman, penasihat-penasihat banyak yang berkhianat, maka rugilah mereka. Tapi karena Dzur'ain melarang anda untuk membunuh, maka keselamatan dari Tuhan untuknya. Maka akhirnya Amr tidak membunuh Dzur'ain. Berjalan waktu, Amr pun meninggal dunia, si Raja Yaman. Maka anak-anak Rabi'ah bin Nasr, kembali kepada manusia yang pertama tadi. Rabi'ah bin Nasr ini yang pertama, kemudian ada anaknya Taban As'ad, kemudian Taban As'ad punya anak Hasan, Hasan dibunuh oleh adiknya Amr, kemudian Amr meninggal. Waktu Amr meninggal, anak-anak Rabi'ah bin Nasr, anak-anak kerajaan ini semua berselisih pada saat itu. Ribut nih, ya kan? Satu sama yang lain ribut, memperebutkan kerajaan. Sementara politik Yaman kacau pada saat itu, maka ada satu orang perampok jalanan. Dia memang kerjanya sama pasukannya berapa ratus orang, selalu cuma menghadang kafilah lewat, dirampas, menyerang satu kampung, diambil, begitu-gitulah kerjanya. Namanya Khunai'ah Dzi Syanatiq. Khunai'ah ini, teman-teman sekalian, dia menunggangi keadaan politik Yaman yang pada saat itu lagi kacau. Kemudian dia menyerang istana, lalu merebut istana dari keluarga Rabi'ah bin Nasr. Akhirnya si orang ini menjadi raja tiba-tiba di Yaman. Namanya Khunai'ah. Khunai'ah ini orang yang buruk, suka mengambil istrinya orang lain, suka menyita, macam-macam menyiksa. Akhirnya keadaan Yaman sangat memprihatinkan. Gitu. Tentu kisahnya cukup panjang di sini teman-teman sekalian, berhubungan dengan masalah apa saja yang berhubungan dengan kejadian pada saat Khunai'ah ini, tapi saya tidak perlu bahas itu karena dia orang yang buruk dan dia buruk akhlaknya. Kalau historinya panjang, mengambil haknya orang, menindas, memukul, membunuh orang yang tidak sejalan dan seterusnya. Akhirnya karena kondisi Yaman pada saat itu tidak nyaman, kurang lebih berjalan sekitar 2 tahun kepemimpinannya, ada satu turunan Rabi'ah bin Nasr namanya Dzu Nuwas. Dzu Nuwas ini dia yang naik ke istana malam hari, kemudian dia mengambil pisau dan dia membunuh si Khunai'ah. Waktu Khunai'ah mati, si perampok jalanan yang merebut tiba-tiba kerajaan tadi, maka Dzu Nuwas menjadi raja. Kembali lagi kerajaan kepada anaknya Rabi'ah bin Nasr. Kurang lebih ini sampai di sini kisah tentang masuknya Yahudi ke Jazirah Arab dan sedikit rentetan tentang keadaan Yaman. Pegangi nama sekarang Dzu Nuwas. Siapa Dzu Nuwas tadi ini? Hah? Salah satu keturunan Rabi'ah bin Nasr yang membunuh Khunai'ah. Jelas sampai sini ya? Hah? Gak ada suara, senyap. Baiklah. Kita sekarang masuk teman-teman sekalian, masuknya Nasrani ke Jazirah Arab. Sejarahnya bersambung ya. Cuman saya buatkan subjudul. Baik, pada saat itu teman-teman sekalian, Dzu Nuwas menjadi Raja Yaman. Pegangi dulu ini ya. Ini sudah nanti jadi inti bahasan kita ini. Sekarang kita bercerita tentang Nasrani bagaimana masuk ke Jazirah Arab. Di salah satu Jazirah Arab, di sudut, bukan Jazirah Arab sebenarnya, lebih tepatnya sebenarnya di negeri Syam, negeri Kaisar, Romawi. Memang Nasrani kan? Ada satu pendeta, dalam beberapa buku sejarah disebutkan namanya Finion. Finion ini berangkat dari negeri Syam. Dia dengar di Yaman ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi adalah orang yang lebih pantas untuk menganut Nasrani pada saat itu. Karena mereka sudah tahu. Mereka sudah punya kitab Taurat. Dia mau niatnya ke Yaman untuk berdakwah. Dia mau dakwakan agama Nasrani ini.
Tapi rupanya waktu dia ikut dari negeri Syam, utara Jazirah Arab, mau menuju ke Yaman, selatan Jazirah Arab, di tengah jalan kafilah dia yang dia sedang jalan sama-sama, itu diserang oleh perampok, sehingga membuat si Femion ini ditawan. Lalu dijadikan budak, diperjualbelikan di Afrika. Waktu dia ditawan teman-teman sekalian, dan dia masuk di wilayah Najran. Najran wilayah yang waktu itu penyembah pohon. Femion ini menjadi budak di salah satu tuannya, dan tuannya sering kagum lihat dia. Karena disebutkan dalam buku sejarah, beberapa buku sejarah, dia ini punya kayak karamah, kelebihan. Tentu ada bab sendiri masalah karamah aulia ya. Ada memang dalam pemahaman di Sunnah wal Jamaah, ada orang-orang yang sangat soleh, maka mereka diberikan karamah. Karamah kelebihan yang diberikan untuk orang-orang soleh. Seperti misalnya Abu Darda dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum, itu pernah mendengar tasbihnya makanan yang mereka makan, gitu kan. Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu pernah melihat malaikat yang datang mendengarkan Qur'annya, gitu kan. Bacaan Qur'annya, dan banyak sekali kisah-kisah sahabat seperti itu. Nah, si Femion ini karena alimnya, ibadahnya bagus, sampai dia satu malam pernah kamarnya dimasukin oleh tuannya, ditemukan ada cahaya yang terang, gitu kan. Maka mulailah bertanya si pimpinan ketuanya, bertanya sama dia, "Hai, agamamu apa, Femion? Apa yang kau lakukan sampai gelap? Zaman dulu orang pakai api saja dari minyak, tidak bisa terang. Ini cahaya yang sangat terang." Dicerangkanlah sama dia agama Nasrani. Sambil dia mengajak tuannya untuk menganut agama Nasrani. Tapi rupanya tuannya bilang, "Enggak, saya enggak mau." Lalu kata Femion, "Begini saja, Anda kan menyembah pohon tuh, di sini kan di wilayah Najran ada pohon yang dikeramatkan, pohon tua. Bagaimana kalau Tuhanku Allah menghancurkan Tuhan Anda? Kalah tuh nanti pohon tuh yang disembah. Pohon ini sudah ratusan tahun, besar sekali. Mereka kultuskanlah." Kata tuannya, "Kalau Tuhanmu mengalahkan Tuhanku, saya akan beriman pada Tuhanmu." Kata Femion, "Baiklah, kumpulkan masyarakat Najran." Dikumpulkan semuanya. Lalu kemudian Femion ini terus berdoa kepada Allah, sampai akhirnya Allah menurunkan petir yang besar dan menghancurkan pohon itu. Jadi pohon itu hancur, kena petir, hangus, terbelah dua, rubuh pohon itu. Gara-gara kejadian ini, wilayah Najran masuk agama Nasrani. Wilayah Najran masuk agama Nasrani. Tapi ini masih di sekitar Afrika, gitu kan? Masih di sekitar Afrika. Berjalan waktu teman-teman sekalian, agama Nasrani ini menjadi kuat di Najran. Menjadi kuat di Najran. Sampai di zaman Nabi SAW, agama Nasrani itu terkenal sekali, pusatnya di Najran. Kalau teman-teman pernah dengar istilah mubahalah, tahu ya? Tahu nggak? Mubahalah itu seperti kasus pernah Nabi SAW kirim surat kepada pimpinan-pimpinan Najran. Nanti akan kita jelaskan pada saat sudah masuk ke dalam historinya Nabi SAW. Beliau pernah menyurat ke wilayah Najran, ngajak mereka masuk Islam. Kalau kalian Nasrani, kalian sudah tahu sebenarnya ada Nabi. Saya nabinya, ini loh bukti-buktinya, gitu kan. Dalam kitab kalian temukan ada nama saya disebutkan. Tapi orang-orang Najran ini tidak mau begitu saja beriman. Mereka akhirnya mengirim pendeta-pendetanya datang ke Madinah, lalu berdialog dengan Nabi SAW. Setelah 3 hari berdialog, Nabi SAW sudah sampaikan semua argumen, mereka masih ragu. Maka Nabi SAW mengajak mereka mubahalah. Mubahalah itu Nabi SAW datang, bawa keluarganya, pendeta-pendeta ini bawa keluarganya, lalu mereka bersumpah, minta kepada Allah, agar Allah menghukum siapa yang salah, dan menyelamatkan siapa yang benar. Waktu mereka, Nabi SAW membawa Fatimah, membawa Hasan, Husain, datang radhiyallahu anhu majma'in di dekat gunung, dan pendeta-pendeta ini juga membawa keluarganya. Mereka tiba-tiba melihat di atas gunung di situ ada asap hitam yang sangat tebal. Maka para pendeta mengatakan, "Demi Allah, ini tanda-tanda. Kalau kalian mau bermubahalah sama orang ini dan dia betul nabi, kita akan hancur nih. Lebih baik nggak usah." Akhirnya mereka pun terima untuk membayar jizyah. Mereka tidak masuk Islam, tapi mereka pada saat itu membayar jizyah. Ini sedikit histori bahwasanya wilayah Najran terkenal sekali dengan Nasraninya. Dan awal masuk Islam, awal masuk Nasrani karena kisah Femion tadi ini. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Baik, sekarang Femion ini setelah dia sebarkan Nasrani segala dan sampai dia mati, di Najran ini banyak sekali pendeta-pendeta yang lahir. Di antara pendeta yang sangat terkenal pada saat itu bernama Abdullah bin Samir. Abdullah bin Samir, teman-teman sekalian, dia
dia tangkap dari